Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Pasca Badis Manulang. Saya Felix Huta Barat. Dan saya Ririn Amelia Borus Regar. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Simulasi Serangan Man in the Middle atau MITM menggunakan Kali Linux dan Ubuntu. Keamanan cyber bertujuan melindungi perangkat, sistem, jaringan, dan data dari serangan digital. Peningkatan frekuensi dan kompleksitas serangan cyber meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan akses. Konsep dasar keamanan ada 3, yaitu confidentiality, integrity, sama availability. Man in the middle atau MITM, yaitu penyerang menyisip di antara dua pihak untuk menyadap, memodifikasi, atau menyuntikkan data. Varian MITM yaitu ARP spoofing, DNS spoofing, evil twin, access point palsu. MITM berisiko tinggi pada ekosistem Internet of Things dan layanan kritis karena banyak perangkat menggunakan protokol lemah atau tidak terenkripsi. Di sini kami memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, mensimulasikan serangan MITM berbasis ARP spoofing pada komunikasi HTTP. Tujuan yang kedua, menggunakan Kali Linux sebagai mesin penyerang dan Ubuntu sebagai mesin korban. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas mitigasi sederhana. Di sini kami menggunakan Kali Linux sebagai mesin penyerang. Toolsnya yaitu Ethercap, Wireshark, dan sebagainya. Yang kedua, Ubuntu sebagai mesin korban, yaitu user browsing situs uji menggunakan HTTP. Yang ketiga, kami menggunakan situs uji publik sebagai server tujuan menggunakan HTTP. Mode jaringan menggunakan BridgeGate Adapter virtual machine di LAN yang sama. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu MITM itu memanfaatkan komunikasi yang tidak terenkripsi sehingga data sensitif berisiko terekspos. Setelah itu, studi terdahulunya lebih fokus pada MITM di IoT, kesehatan, energi, teknik umumnya seperti ARP spoofing, DNS spoofing, dan evil twin. Beberapa studi meneliti deteksi berbasis MAC. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian kami itu eksperimental lingkungan virtual terkontrol. Yang kedua komponen uji yaitu Kali Linux atau attacker, Ubuntu atau victim, situs uji publiknya HTTP server, dan kemudian mode jaringannya itu BridgeGate Adapter yaitu VM berada di LAN yang sama. Selanjutnya alat utamanya itu Ethercap yaitu ARP spoofing atau sniffing yaitu Wireshark yaitu paket capture dan analisis. Adapun langkah-langkah penelitiannya itu yang pertama persiapan lingkungan itu membuat 2 VM yaitu Kali Linux atau attacker dan Ubuntu atau victim, yaitu mengatur jaringan VM pada mode BridgeGate Adapter agar kedua VM berada pada jaringan lokal yang sama dengan akses ke internet sehingga dapat mengakses situs uji publik. Yang kedua itu ada instalasi dan konfigurasi alat, di mana Kali Linux ini diinstal dan konfigurasi Ethercap yaitu ARP spoofing atau sniffing dan Wireshark yaitu paket analisis. Setelah itu Ubuntu yaitu siapkan sebagai user biasa untuk browsing situs uji HTTP. Yang ketiga ada pelaksanaan serangan MITM yaitu penyerang menjalankan ARP spoofing untuk memposisikan diri di jalur komunikasi antara korban dan server. Yang kedua menggunakan Ethercap untuk melakukan penyadapan lalu lintas HTTP korban yaitu setiap paket yang berhasil dicegat disimpan untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga itu ada Wireshark digunakan untuk memeriksa detail paket yaitu miss, header, payload, dan membuktikan apakah informasi sensitif seperti kredensial berhasil tersadap. Adapun metode penyelesaian masalahnya yang pertama identifikasi, di mana targetkan komunikasi HTTP yang tidak terenkripsi. Yang kedua
Perancangan serangan yaitu RP spoofing untuk memposisikan attacker di jalur korban server. Yang ketiga itu ada implementasi gunakan Ethercat untuk poisoning dan Wireshark untuk capture. Yang keempat itu ada verifikasi, pastikan lalu lintas korban melewati mesin attacker, yaitu routing atau ARP table check. Yang terakhir itu ada analisis cari artefak seperti header HTTP, form data, cookie, dan kredensial. Baik, di sini saya akan mempresentasikan langsung project kami. Nah, di sini ada Kali Linux ya ini. Kami pakai dua VM, ada Kali Linux dan ada Ubuntu. Nah, pada Kali Linux pertama kita cek dulu dari terminal IP kita sendiri. Nah, di sini nampak bahwa IP kita yakni Kali Linux ini 10.10.05. Oke, selanjutnya kita cari juga eh, IP gateway-nya. Ini IP root 34. Nah, di sini nampak bahwa IP gateway-nya yakni 10.10.01. Nah, selanjutnya pada Ubuntu kita lakukan hal yang sama. Seperti yang dijelaskan kawan saya tadi bahwa ini VM ya, VM kami yakni dua Kali Linux dan Ubuntu berada dalam jaringan yang sama. Kita cek pertama IP-nya. Nah, di sini IP address-nya yakni 10.10.6. Dan untuk IP gateway-nya yakni 10.10.01. Baik, kita kembali ke Kali Linux. Yang selanjutnya yakni kita akan melakukan forwarding atau kebijakan forward dari Kali. Oke, echo. Nah, seperti ini baru kita enter password. Nah, di sini kita sudo if tables. Nah, ini forward accept. Oke, setelah itu kita masuk lagi kita buka lagi terminal yang selanjutnya. Masukkan sudo. Jadi kita di sini adalah mencari WiFi address yang berada dalam jaringan yang sama. Nah, ini seperti ini. Jadi ini merupakan IP address yang ada dalam jaringannya. Mungkin. Nah, di sini terdapat 4 IP address. Yang di mana 10.10.01 merupakan gateway, 10.10.02 ini tidak diketahui, dan yang ketiga ini tidak diketahui juga. Nah, pada Kali Linux ini kan IP address-nya 10.10.05. Di sini bisa kita cek juga pada Ubuntu, IP address-nya adalah 10.10.06. Yang 10.10.06 itu adalah IP address yang akan menjadi sasaran atau victim kita. Ini Ubuntu. Oke. Selanjutnya kita tutup dulu, kita buka terminal lagi. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai WhatsApp kita. Sudo WhatsApp. Nah, setelah itu kita masukkan password. Nah, di sini dia sudah terbuka. Nah, kita masuk pada bagian yang ETH0 ini. Kita tekan icon hue itu. Oke. Nah, itu selanjutnya ini kita tutup dulu. Kita buka lagi terminal yang baru. Lalu kita buka selanjutnya ini sudo websploit.
Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita akan setting sama use HTTP server. HTTP sniper. Enter. Kita set target. Oke. Dan di sini kita masukkan IP dari victim kita atau yang merupakan sasaran kita. Ini IP dari Ubuntu ini yang 10.10.06. Oke, kita masukkan 10. Lalu kita tekan enter. Lalu kita masukkan gateway-nya, yakni 10.10.01. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya yang terakhir kita execute. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita akan menjalankannya. Selanjutnya kita akan mencoba membuka suatu website login dari target kita, yakni saya sekarang berada di Ubuntu OS-nya. Nah, di sini kami tidak membuat halaman login sendiri, kami menggunakan halaman login yang kami menggunakan halaman uji publik. Nah, misalnya kita bisa masuk langsung ke sign up. Misalnya saya akan masukkan username-nya yakni kelompok 10. Nah, di sini saya akan masukkan passwordnya 2025. Oke, kita langsung tekan login. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuka Kali Linux tadi atau sebagai attacker. Kita masuk ke WhatsApp-nya. Nah, di sini pada bagian filter, nah ini filter, kita bisa masukkan HTTP. Jadi dia akan memfilter yang hanya HTTP saja. Oke. Kita bisa pilih yang paling bawah. Lalu kita klik kanan, kita pilih follow dan kita masuk ke TCP strip. Nah, di sini ada nampak ya. Di sini sudah artinya program kita sudah berhasil. Apa tandanya? Yakni A. Di sini kita sebagai attacker atau kita sebagai MITM, kita dapat mengetahui bahwa korban kita masuk ke web ini, tes php.fullnewweb.com. Nah, kita akan cek ke Ubuntu dan betul, ini adalah website yang kita tuju. Selanjutnya, di sini juga dia tahu bahwa kita menggunakan Mozilla. Dan yang paling penting, kita dapat username-nya yang merupakan kelompok 10 dan passwordnya yakni 2025. Saya rasa segitu saja yang dapat kami sampaikan pada program ini. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh saya. Kesimpulan dari program kami ini yaitu simulasi MITM dengan 2 virtual machine, Kali Linux sebagai attacker dan Ubuntu sebagai victim berhasil memposisikan penyerang di tengah alur victim gateway melalui ARP spoofing pada jaringan network VirtualBox. Dengan modul HTTP sniffer atau websploit dan verifikasi WireShark, program membuktikan bahwa trafik HTTP tanpa inskripsi dapat disadap secara real-time sehingga parameter login, username, dan password, cookie, dan data form tampil sebagai plain text. Saat koneksi dialihkan ke HTTPS, ARP positioning tetap aktif namun payload tidak terbaca karena terenkripsi. Menunjukkan bahwa enkripsi end-to-end memutus rantai eksfiltrasi meskipun penyerang berada di tengah. Hasil ini menegaskan tingginya risiko penggunaan HTTP dan jaringan publik tanpa proteksi, sekaligus memvalidasi efektivitas alat websploit dan WireShark untuk demonstrasi edukatif di lingkungan terkontrol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.